Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, ironisnya, kebutuhan garam nasional hingga kini masih bergantung pada impor. Kementerian Kelautan dan Perikanan memprediksi produksi garam nasional pada tahun 2026 berada di kisaran 1 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 4,5 hingga 5 juta ton per tahun, baik untuk konsumsi maupun industri. Kekurangan tersebut selama ini ditutup melalui impor. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi 4 DPR RI. Dalam kunjungan kerja dan rapat bersama PT Garam, para anggota Dewan menegaskan pentingnya langkah strategis untuk meningkatkan produksi nasional dan mewujudkan swasembada garam. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto menekankan, upaya swasembada garam harus diawali dengan pemetaan kebutuhan yang jelas dan terukur. Menurutnya, perencanaan produksi tidak boleh bersifat umum, tetapi harus memiliki target spesifik dan tahapan yang realistis. Pangga menegaskan penentuan prioritas menjadi kunci. Apakah swasembada difokuskan terlebih dulu pada garam konsumsi atau pada kebutuhan industri? Produksi garam konsumsi, menurutnya, perlu distabilkan sebelum diperluas ke segmen lainnya. Tanpa perencanaan yang rinci dan dukungan kebijakan yang konsisten, target pengurangan impor akan sulit tercapai secara berkelanjutan. Minta supaya pemetaan ini dibikin dan target pemenuhannya seperti apa, itu intinya. Jangan ngomong secara global, nggak detail gitu. Mana target yang akan diswasembadakan? Apakah garam konsumsi dulu? Karena garam konsumsi juga punya persoalan. Produksinya belum stabil. Jadi harus distabilkan dulu produksinya. Baru distabilkan produksi garam aneka pangan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio. Ia menilai peningkatan produksi tidak cukup hanya dengan perluasan lahan, tetapi juga harus melalui intensifikasi berbasis teknologi. Firman mendorong pemanfaatan teknologi modern, seperti yang diterapkan di negara-negara maju, agar proses produksi lebih efisien dan bernilai tambah. Menurutnya, inovasi dapat mempersingkat rantai produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus menekan biaya. Jangan kita bicara tentang ekstensifikasi, tapi intensifikasi teknologi. Kalau yang NHCl-nya kurang, itu bagaimana meningkatkan dengan menggunakan teknologi seperti negara-negara maju. Oleh karena itu, untuk memotong mata rantai, karena garam ini dibuatkan dari air laut. Kenapa enggak bikin menggunakan teknologi? Apa bentuknya teknologi itu nanti? Garam laut itu langsung diolah menjadi garam konsumsi. Jadi tidak mulai berproses, dikeringkan lagi, dicairkan lagi. Ini kan muter. Selain peningkatan produksi, PT Garam juga diharapkan mampu menciptakan sistem pasar yang lebih sehat dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Kesejahteraan petani garam menjadi bagian penting dalam ekosistem pergaraman nasional. Komitmen menuju swasembada semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pergaraman nasional. Kebijakan tersebut menjadi payung hukum untuk mempercepat peningkatan produksi, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat peran BUMN di sektor garam. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Hussein berharap dengan komitmen pemerintah dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan, swasembada garam dapat tercapai dalam 2 tahun ke depan. Memang sudah dari tahun ke tahun tidak pernah terjadi ekspor, sehingga kali ini dengan pemerintah keluarkannya Kepres, yaitu tentang swasembada garam, mudah-mudahan ke depan yaitu kembali pada niat tulus daripada PT Garam dan Kementerian KKP. Komisi 4 DPR RI menekankan peningkatan produksi, perbaikan manajemen, serta optimalisasi potensi tambak garam nasional harus berjalan seiring. Sinergi antara pemerintah, PT Garam, swasta, dan petani menjadi kunci keberhasilan. Dengan langkah terukur, dukungan regulasi, dan pemanfaatan teknologi, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kedaulatan garam nasional, mengurangi impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Swasembada garam bukan sekedar target produksi, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan.